What the heck is going on here? 10 kesalahan saat berwudu yang sering terjadi. Sebagai seorang muslim, tentu kita melaksanakan wudu setiap hari. Kewajiban salat 5 waktu menjadikan wudu juga wajib ketika akan melakukan sholat. Berikut ini adalah 10 kesalahan umum saat berwudu, di mana mungkin di antara kita tidak menyadarinya. Tidak membaca basmalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Dan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat bagi yang tidak ada wudu, tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Dan Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Sebagian ulama mendoifkan hadis ini, namun dari berbagai jalur hadis ini menjadi kuat. Sedangkan penafian atau peniadaan yang disebutkan dalam hadis adalah kesempurnaan. Jadi maksudnya adalah tidak sempurna wudunya. Berdasarkan keterangan Ibnu Qudamah, bagi orang yang lupa membaca basmalah, hendaknya dia membacanya ketika ingat selama masih berwudu. Namun, jika wudunya sudah selesai, maka kewajibannya membaca basmalah itu dianggap gugur. Tidak sempurna membasuh anggota wudu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu dan mengakibatkan ada sebagian anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Sahihnya, Adam bin Abu Ilyas telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami. Beliau berkata, aku mendengar Abu Hurairah. Beliau melewati kami ketika orang-orang sedang berwudu dari tempat air untuk bersuci. Beliau berkata, sempurnakanlah wudu, karena sungguh Abul Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka tumit-tumit itu dari neraka. Dan dari Khalid bin Mi'dan, dari sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya, dan Abu Dawud menambahkan dan juga mengulang sholatnya. Selain itu, mengusap kepala hanya mengusap beberapa helai rambut saja dianggap cukup, maka itu adalah keliru. Ada sebagian ulama yang mengatakan, dalam mengusap kepala cukup dengan sebagian kepala, akan tetapi tidak berarti sebagian di sini bisa diwakili dengan beberapa helai rambut saja. Dari Abdullah bin Zaid tentang wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memulainya dengan kepala bagian depan, lalu menggerakkan kedua tangannya ke tengkuknya, kemudian mengembalikan kedua tangannya ke tempat di mana beliau memulai. Membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah cucian dalam wudhu lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang disebut dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali 3 kali. Dari Amir bin Shu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara bersuci? Maka beliau pun meminta dibawakan air di dalam ember. Lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membasuh kedua lengannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengusap kepalanya lalu memasukkan 2 jari telunjuknya ke dalam telinganya dan mengusapnya bagian luar daun telinga dengan kedua ibu jarinya. Sedangkan kedua ibu jarinya digunakan untuk mengusap bagian dalam telinganya. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali 3 kali. Kemudian beliau berkata, demikianlah tata cara berwudu. Barang siapa yang menambah atasnya atau menguranginya, sungguh dia telah berbuat jelek atau melakukan kezaliman, atau berbuat kezaliman atau melakukan kejelekan. Hadis ini disahihkan An-Nawawi dalam Syiar Muslim dan dinyatakan hasan sahih oleh Albani, namun tanpa kata-kata atau mengurangi, sebab ini adalah lafaz yang syiat atau menyimpang dalam Sahih wa Dhaif Sunan Abu Daud Asy-Syamilah. Maka yang wajib atas orang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-raguan yang muncul setelah selesainya wudhu. Dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Boros dalam penggunaan air. Sikap melampaui batas termasuk dalam masalah harta dan selainnya. Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya dari perbuatan tersebut. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Berkata Ibnu Jurayj dari Atha bin Abi Roba'ah, mereka dilarang dari sikap berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sok sampai 5 mud. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau berkata, apakah dalam air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Beristinja setelah buang angin.
Tidak ada istinja ketika buang angin. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Karena dalil-dalil syariat tidak ada yang menjelaskan akan istinja dari kentut. Yang ada hanyalah penjelasan bahwa kentut adalah hadas yang mengharuskan wudu, dan segala puji hanya milik Allah atas kemudahan darinya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. Tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang yang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan dan dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Tidur merupakan mazanah hadas atau peluang terjadinya hadas. Karena itu, selama orang tidur masih bisa menyadari apa yang terjadi pada dirinya, maka wudunya tidak batal. Sabda Nabi Rasulullah SAW, apabila kalian bangun tidur, jangan mencelupkan tangannya ke air sampai dia mencuci 3 kali, karena dia tidak tahu di manakah posisi tangannya ketika tidur. Kemudian hadis lain yang menguatkan kompromi ini adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, mata adalah sumbatnya dubur, karena itu siapa yang tidur dia harus wudu. Artinya, mata akan tetap berfungsi sebagai penyumbat ketika orang yang tidur masih bisa merasakan apa yang terjadi di lingkungannya, meskipun matanya terpejam, sehingga wudunya tidak batal. Sebaliknya, ketika orang yang tidur tidak lagi sadar dengan apa yang terjadi pada dirinya, maka wudunya batal. Meninggalkan istinsyak dan istinsar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsar adalah mengeluarkan air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istinsyak dan istinsar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Humran, beliau menyifati wudu Utsman radhiyallahu an. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia berkumur menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil. Hadis yang kedua, jika salah seorang di antara kamu bangun dari tidur, maka hendaklah dia beristinsar 3 kali, sebab setan menginap di rongga hidungnya. Sempurnakan wudu dan sela-sela di antara jari jemari, serta bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke hidung, kecuali saat engkau sedang berpuasa. Menganggap mengusap leher dianjurkan. Padahal sebenarnya tidak demikian, ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Orang yang menganggap mengusap leher dianjurkan berdalil kepada hadis berikut ini. Mengusap leher adalah keamanan dari kedengkian. Imam An-Nawawi di Al-Majmu berkata, hadis ini maudhu. Dalam hal ini tidak ada hadis yang sahih. Oleh karena itu, Asy-Syafi'i tidak menyebutkannya, tidak pula kawan-kawan kami yang mendahului kami. Dalam Fatwa Lajnah Daimah nomor 9233 dikatakan, tidak ada dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah bahwa mengusap leher termasuk sunnah-sunnah wudu. Jadi, mengusapnya tidak disyariatkan. Doa pada saat membasuh anggota wudu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu tidak memiliki dasar. Dalam Fatwa Lajnah Daimah nomor 2588 dikatakan, tidak ada doa dari Nabi SAW pada saat membasuh dan mengusap anggota wudu, dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah buatan orang yang tidak mendasar. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudu. Doa yang dimaksud adalah mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudu dan ditambah dengan doa berikut ini. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hukum berwudu di kamar mandi atau WC. Para ulama memakruhkan mengucapkan zikir kepada Allah di kamar mandi atau WC sebagai bentuk mengagungkan nama Allah yang tidak selayaknya disebut di tempat semacam ini. Pertama, membaca basmalah dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin mengatakan, apabila seorang di kamar mandi, Imam Ahmad mengatakan, jika dia bersin, maka bacalah hamdalah dalam hati. Dari beberapa keterangan Imam Ahmad ini disimpulkan bahwa membaca basmalah dalam hati. Kedua, membaca basmalah dengan diucapkan. Imam Ibnu Bas menjelaskan, boleh berwudu di dalam kamar mandi. Jika butuh melakukan hal itu, tetap membaca basmalah di awal wudu. Dia ucapkan bismillah, karena membaca basmalah hukumnya wajib menurut sebagian ulama, dan sunnah muakkad menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, orang ini tetap disyariatkan membaca basmalah, dan statusnya tidak makruh. Karena hukum makruh itu hilang ketika ada kebutuhan untuk membaca basmalah. Sementara kita diperintahkan untuk membaca basmalah ketika mengawali wudu, maka dia harus membaca basmalah dan menyempurnakan wudunya.
Hal yang sama juga difatwakan oleh Komite Fatwa Ulama Saudi. Adalah makruh mengucapkan nama Allah di dalam kamar mandi yang digunakan untuk buang hajat sebagai bentuk mensucikan dan memuliakan nama Allah. Namun, disyariatkan membaca basmalah ketika mengawali wudhu, karena basmalah hukumnya wajib ketika ingat menurut sekelompok ulama. Untuk memudahkan kita dalam memahami dua fatwa yang terakhir, kita perlu memahami sebuah kaidah dalam ilmu fikih terkait hukum larangan, baik haram maupun makruh. Sesuatu yang hukumnya haram bisa menjadi mubah jika dalam kondisi darurat, dan sesuatu yang hukumnya makruh bisa menjadi mubah jika ada hajah atau kebutuhan. Berdasarkan keterangan tersebut, ulama menegaskan bahwa membaca basmalah di kamar mandi hukumnya makruh, sementara membaca basmalah ketika wudhu statusnya disyariatkan. Artinya, membaca basmalah ketika wudhu termasuk amal yang dibutuhkan, dan karena ini dalam kondisi dibutuhkan, kita boleh membaca basmalah ketika wudhu di kamar mandi.